Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eee, belakangan ini, banyak banget kita melihat kalau anak-anak muda di zaman sekarang tuh dia udah sukses gitu kan, dia udah sukses dengan cara apa? Salah satunya dengan cara investasi gitu. Cuman banyak juga dari anak-anak generasi muda gitu, mungkin dari generasi saya gitu kan, dia masih meremehkan dengan kekuatan menabung itu, dan menabung itu atau investasi itu sebenarnya memang bisa menyelamatkan masa muda gitu. Nah, bareng gua Gatan hari ini udah kita bakal ngebahas tentang investasi di masa muda yang bisa menyelamatkan masa depan. Sama gua di sini udah ada Pak Hasan. Beliau adalah salah satu mentor dari Sekolah Bisnis Muda yang mengajari tentang keuangan ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kan tadi saya udah ngomong nih kan, investasi itu penting gitu. Apalagi kalau dimulai investasi itu dari masa muda. Nah, sebenarnya nih Pak, menurut Bapak yang dimaksud investasi itu apa sih Pak? Ya, ya, oke. Terima kasih Mas Gatan. Iya Pak. Luar biasa nih diberi kesempatan. Yuk kita bahas sedikit Alhamdulillah. ya. Ya kebetulan materi ini juga materi bagian dari kita di SPM ya. Iya. Sejak dini kita juga sudah mengajarkan kepada murid-murid kita yang usia 15 tahun untuk berinvestasi. Heeh. Jadi kalau investasi itu menurut saya itu adalah upaya merubah masa depan. Mm-mm. Jadi investasi upaya merubah masa depan. Mm-mm. Yang dirubah itu semata orang kadang menyatakan namanya investasi selalu dana. Mm-mm. Padahal tidak. Yang Hmm. pertama kali itu investasi itu ilmu pengetahuan dulu. Oh. Nah, kalau nggak punya ilmu bagaimana mau berinvestasi? Oh iya sih, Ya, benar-benar. punya duit nggak bisa tahu caranya nggak bisa berinvestasi gitu loh. Hahaha. Jadi investasi yang pertama itu yang harus dianukan adalah investasi ilmu pengetahuan. Mm-mm. Yang kedua baru investasi dana. Hmm. Makanya ilmu pengetahuan itu ibaratnya itu seperti ya kalau bawa orang tua menyekolahkan anak. Oh. Orang tua menyekolahkan anak, orangnya sekolah tinggi mempelajari, ya kalau di sini kita materinya misalnya materi keuangan, dia membahas materi keuangan Iya, iya. sehingga akhirnya dia ahli berinvestasi. Gitu Mas Gata. Oh, iya berarti pertama yang harus diana tuh investasi ilmu, Pak ya? Oh, jadi investasi ilmu tuh kayak kita apa sih, Pak? Kayak gimana sih investasi Ya, ilmu tuh? ilmu investasi ilmu tuh artinya gini. Orang kan kalau misalnya berilmu Ya. sehingga orang itu banyak investasi, pasti dia tahu caranya. Jadi yang Oh. dimaksud ilmu ya caranya. Nah, Oh. caranya bagaimana? Ya itu nanti ada caranya. Oh, iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong tentang caranya nih, Pak, cara Hmm, cara berinvestasi. Nah, itu step by step untuk hmm. kita memulai investasi itu apa sih, Pak? Nah, ini dia. Bagi anak muda ya mudah-mudahan kita kalangan kita di siswa kita di SPM sejak dini dia itu sudah mudah mulai mulai memahami bahkan Heeh. mempraktekkan ya. Iya, iya. Walaupun memang kadang tidak mudah untuk Mhm, belajar mhm. caranya. Mhm, mhm. Nah, dia anak muda itu step-step investasi itu yang Iya. pertama sederhana aja sebetulnya. Heeh. Ini ilmu yang paling dasar. Heeh. Itu adalah membedakan mana itu kebutuhan Heeh. dan mana itu keinginan. Oh, Itu iya, yang iya, iya. pertama. Heeh, heeh. Nah, membedakan kebutuhan dan keinginan itu artinya kebutuhan dalam hal ini kalau kebutuhan kalau tidak dipenuhi, Heeh. kita bisa sakit, kita bisa Oh. bisa membuat kita artinya tidak bisa dihindari. Iya, 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 benar, Itu benar. yang namanya kebutuhan. Heeh. Nah, terus yang kedua, membedakan dengan keinginan. Heeh. Kalau keinginan itu sesuatu yang berupa keinginan, Heeh. ya, Iya. tetapi harus ada skala prioritas menyampaikan Oh. keinginan itu. Iya, iya, iya. Jadi bertahap. Jadi Mhm. keinginan itu biasanya selama ini orang yang dilihat contoh lah, Mhm. kalau kita makan minum itu kebutuhan. Iya, benar. Kalau HP itu sekarang sudah jadi kebutuhan. Iya. Dulu keinginan.
Tapi kalau HP dengan pulsanya beli misalnya dengan 300.000, 400.000 untuk Mm. kalangan anak muda itu namanya memenuhi keinginan. Pasti Oh, HP-nya digunakan untuk main game gitu iya iya loh. iya. Itu keinginan. Ah, Nah, yang lain-lain keinginan masih banyak, artinya sesuatu yang masih bisa dihul ah, dan ah, ditunda itulah keinginan. iya. Itu cara pertama. Ah, ah, Terus cara kedua, setelah tahu keinginan bisa dihul, bisa ah, ditahan, ah, ah, ya, misalnya contoh, kalau untuk anak muda ini kan ada kelasnya iya. sebetulnya. Kelas pertama biasanya kelas menghabiskan uang. Itu Oh, namanya kecerdasan finansial finansial. kelas satu. Ah, ah. Dan banyak tuh emak-emak juga Oh, ya iya yang iya. yang terutama tidak bisa menghasilkan itu Mm. kebanyakan dia hanya menghabiskan uang atau bahasa lain belanja. Oh, iya iya iya. Yang kedua, dia sebetulnya kalau untuk belajar tadi yang namanya memisahkan keinginan, Iya. ya dia menyisihkan. Dari Oh. uang yang ada dia harus bisa sisihkan. Mm, Yang mm, mm. tadinya untuk keinginan dihul, Iya iya. ditahan dulu. Ah, ah. Nah, setelah segitu dengan dihul diapain itu uang? Ditabung. Hmm. Kalau kita punya ilmu caranya tahu tapi Iya. kita nggak ada tabungan, nggak Ah, ada ah, dana, ah. terus apa yang mau diinvestasikan? Iya, benar benar Gitu benar. kan? Ah, ah. Nah, selanjutnya setelah dia ditunda, ditabung, Ah, baru ah. dari hasil tabungan itu berapapun besarnya coba Mm-mm. diinvestasikan. Hmm. Contoh kalau sederhana aja lah, Iya iya. apalagi kalau anak muda umur 15 tahun suka merokok, Ah, misalnya ah, ah, ah. rokok satu bungkus 20.000, Iya. satu bulan berarti 200 kali Du- 30 enam enam ratus ratus ribu. ribu. Ah, ah. Kalau 600.000 ditabung sebulan 600.000 Iya. berarti kan 6 bulan sudah 7,2. Ah, ah. Kok 3,6. Ah, iya. 3,6 setahun 7,2. Mm-mm. Setelah dia merasa anak muda, bayangkan anak muda misalnya setahun umur 16 dia sudah punya uang misalnya Ah, juta ah. 7,2. Iya. Wah, dia udah berani bisa investasi gitu loh. Oh, iya iya benar Nah, benar. itulah yang step-step untuk anak muda berinvestasi. Cuman Hmm. memang tidak gampang. Mm-mm, Anak-anak mm-mm. seusia 15 tahun sampai Mm-mm. 20 tahun tuh masa-masanya bermain, Iya. masa-masanya mager. Iya. Ya, cuman pakai Ketik-ketik. Ah, ketak-ketikan. ah, Nah, ah, itu ah. dia ya, kesadaran untuk situ berkurang. Jadi inti utama menurut saya Mm. untuk berinvestasi dimulai dari kesadaran Mm-mm. membedakan mana itu kebutuhan dan keinginan. Ah, Dan ah, ah, sebesar ah. keinginan itulah yang di-hold untuk ditabung. Itu Mas Gatan. Oke. Nah, kan tadi kita udah di judul udah dikasih tahu gitu kan, investasi di masa muda itu bisa menyelamatkan masa depan. Nah, itu apa sih yang bisa yang membuat sehingga investasi itu menyelamatkan masa depannya anak-anak muda ini? Nah, ini dia. Ini lanjutannya begitu memang. Mm-mm. Yang dimaksud pengertian investasi upaya merubah masa depan Mm-mm. itu seperti apa gitu loh Iya, ya. iya. Jadi gini, jika dia memang dari sejak dini sudah mulai belajar caranya berinvestasi, Mm-mm. bermula dari tadi menyisihkan yang sebesar yang ditabung. Ha-ah. Karena kalau tidak ada yang ditabung, pasti dia tidak punya sesuatu untuk diinvestasikan. Iya. Jadi dia mempersiapkan keuangan itu sejak dini. Mm-mm. Ya itulah yang namanya tadi ilmunya sih sederhananya itu belajar menabung Mm-mm. sebetulnya. Siapapun yang tidak menabung, Mm-mm. dia tidak akan berubah masa depan. Mm-mm. Contoh sederhana bagi karyawan pun kalau dia berpenghasilan katakanlah 5 juta, Iya. sebesar 5 juta di habis bulan, habis juga uangnya, nggak Iya. ada yang disisihkan, Ha-ah. dipastikan dia tidak akan berubah tahap hidupnya. Oh, oh. Karena dia habis gaji habis bulan, habis Ha, gaji ha, ha. habis bulan. Sama aja kita juga kalau berusaha misalnya tidak ada yang disisihkan Mm-mm. atau kita dapat belanja dari 15 tahun dapat uang saku dari orang tua, habis Mm-mm. terus, habis Mm-mm. terus. Mm. Tidak akan ada yang ditabung Ya. dan tidak ada akan yang diinvestasikan. Nah, kemudian yang kedua itu Mm. ya dia belajar melatih diri sejak dini mengendalikan keinginan tadi. Oh, iya iya. Sebetulnya balik-balik sebenarnya itu di ilmu keuangan itu bukan uangnya. Uangnya itu hanya sarana, Iya. tapi kedisiplinan keinginan kita mengendalikan Oh, diri itu. Tadi kan nahan keinginan itu nahan mengendalikan diri namanya. iya benar-benar. Ya, Ha. kalau sebagai Islam sebagainya umat yang terbaik adalah umat yang bisa mengendalikan diri. Ya. Nah, paling banter kalau mau merubah masa depan mengendalikan keinginan untuk Oh. berbelanja gitu loh. Ha. Nah, kemudian
Yang ketiga itu hanya keinginan-keinginan yang produktif saja yang harus diprioritaskan. Apa itu keinginan Iya, kayak gimana produktif? tuh? Misalnya itu hasil prioritas yang produktif akan menghasilkan kelipatan menggandakan uangnya. Heeh. Nah, yang dibilang prioritas produktif itu ya contohnya untuk usaha. Mm-mm. Kemudian untuk belajar dagang. Mm-mm. Itu yang produktif. Jadi Heeh. kalau misalnya itu yang Ya. konsumtif itu contohnya gini, yang produktif itu hasilnya gini, yang selalu tidak kalah dengan perkembangan ekonomi di masa mendatang, tidak kalah Ah, dengan inflasi, iya, dia iya. bisa menyesuaikan dengan inflasi, itu yang produktif. Heeh, Jadi heeh. kalau kita membelikan sesuatu, contoh kalau kita beli sesuatu yang motor misalnya, Mm-mm. motor 5 tahun pasti harganya Jatuh jatuh. ya. Tapi kalau kita maaf, misalnya beli sesuatu yang berupa dalam arti kata, mungkin itu sebesar apapun tanah Heeh, misalnya, heeh, heeh. itu dia tidak akan dimakan, atau emas misalnya kan, Iya. itu dia tidak akan dimakan inflasi gitu. Oh. Nah, terus selanjutnya yang dia bisa merusak masa depan tadi, Heeh. pastikan hasil prioritas yang produktif akan menghasilkan kelipatan yang menggandakan uang. Iya. Setelah itu, setelah hasilnya investasi produktif, Mm-mm. berarti kan menyelamatkan keuangan masa depan. Iya, benar. Karena hasilnya sudah ada, apalagi masih muda. Saat ini Iya. sih mungkin banyak sekali ya anak-anak muda yang usianya baru 20 tahun. Dari kakak Iya. kelas kita juga di SPM Heeh, itu heeh. yang sudah baru selesai tamat tahun kemarin, Heeh, sekarang heeh. sudah banyak usaha. Itu Iya. berarti kan menyelamatkan masa depan gitu Mm-mm, loh. mm-mm. Begitu Mas Katang. Iya, Pak ya. Jadi memang investasi itu penting gitu, Pak ya. Hmm. Di masa muda tuh memang penting Hmm. investasi untuk menjamin kehidupan mungkin, Pak ya. Iya. Gini, kalian bersyukur. Heeh. Saya sekolah SBM ini menurut saya sekolah yang mengajarkan kepada anak yang memang belum waktunya sebetulnya Heeh, untuk heeh. berinvestasi. Heeh. Belum waktunya juga untuk keluar kesadaran bertanggung jawab terhadap dirinya. Heeh. Nah, tapi di SBM ini setengah dipaksa, Mm-mm. ya. Banyak orang di jalan itu pinter karena terpaksa. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau kita nggak terpaksa, apakah kita nunggu terpaksa dulu baru mau pinter? Iya. Nah, zamannya saya dulu Mas Gatan, Ya, Pak. aduh, saya baru belajar investasi itu setelah usia saya 24 tahun. Oh, 24 tahun. Sudah kerja, sudah ada penghasilan, itu pun belum bisa menyisihkan habis uang, habis gaji. Heeh, Apalagi heeh. saya dulu langsung kuliah lagi. Nah, Iya, iya. tapi setelah kuliah lagi, pikir ini nggak berubah-ubah nih. Heeh, Kalau heeh. kita tidak ada yang dihul atau tidak ada yang kita tahan. Heeh, heeh. Ternyata sejak dulu saya sudah biasa menahan, Heeh. bahkan saya patok waktu itu Mas Gatan. Iya. Berapapun penghasilan saya, Heeh. 75% saya tabung. Oh. Cukup tidak cukup 25% yang saya buat memenuhi kebutuhan. Gitu Mas Oh. Gadan. Itu salah satu triknya juga. Mm, mm, mm. Berarti memang harus dipaksakan betul, Pak ya. Dipaksa. Hmm. Jadi nggak ada gini deh logikanya, anak-anak yang tamat SMA atau tamat kuliah Mm-mm. biasanya punya akhlak yang belum keluar kesadaran bertanggung Mm, jawab. mm. Coba contohnya aja, begitu dia masuk ke ABRI 2 Iya. tahun, di ABRI Iya. digembleng, dipaksa, Heeh. keluar dia sudah bisa Hmm. mandiri. Berarti keterpaksaan itu nggak selalu negatif, Pak ya. Keterpaksaan itu tidak ada keterpaksaan sebetulnya, yang Oh. ada kesadaran. Oh. Cuman ada kesadaran yang terpaksa karena kondisi, Heeh. ada kesadaran yang benar-benar memaksakan mengkondisikan diri supaya terpaksa. Oh. Kenapa supaya terpaksa? Heeh, heeh. Supaya kita itu memanfaatkan hal yang produktif, Heeh, heeh. tidak mubazir terus atau Iya, iya. tidak konsumtif terus. Heeh. Nah, sekarang gini deh. Hmm. Kalau saya punya dulu misalnya seperti Mas Gatan lah, dikirim bapaknya kiriman 1 juta tiap Iya. bulan. Iya. Kalau Mas Gatan mengikutin keinginan terus, ya Heeh. 1 juta udah habis. Heeh, Nah, heeh, heeh. sekarang kenapa Mas Gatan mencari 1 juta justru dari jual kerupuk ke Kemplang Palembang? Iya. Nah, itu kan dana Mas Gatan yang disisihkan untuk ambil kerupuk di Palembang dijual di sini. Oh, iya, iya, Bisa laku benar-benar. 300 bungkus itu satu bulan, luar biasa. Heeh, heeh. Bahkan itulah yang dia maksud Mas Gatan menggunakan tabungan dari orang tua yang disisihkan untuk berdagang. Oh, Gitu. iya. Oke. Nah, kan investasi ini banyak, Pak ya. Itu apa aja sih, Pak, jenis-jenis Nah, investasi itu? sebelum itu sih sebetulnya banyak orang sulit berinvestasi. Oh, iya, heeh. Pertama, kalau dia sulit investasi, pertama itu ya memang tidak ada dana yang diinvestasikan.
Iya, heeh. Nah, kalau nggak nabung tadi, Iya, nah kan ini belajar nabung, setelah heeh. nabung baru ada di dana diinvestasikan kan. Iya, iya, Kalau iya. nggak ada itu. Jadi kesulitan pertama orang berinvestasi ya karena memang tidak ada yang Mhm, mhm, diinvestasikan. mhm, mhm, Makanya syaratnya satu tadi, mhm. kuncinya belajar nabung, Oh, belajar menahan keinginan supaya bisa nabung gitu iya, loh. iya, iya. Terus kesulitan yang kedua itu ya memang dia tidak tahu caranya berinvestasi. Oh, Itu punya uang heeh, heeh, banyak, nggak tahu investasi, ya udah titip aja uangnya di bank. heeh. Belum lagi kena biaya administrasi, itu Iya. sebetulnya tambah turun nilainya gitu loh. Oh, Yang ada kadang-kadang ya karena dia pikir nanti sewaktu-waktu bisa diambil, dia taruh aja di bank akhirnya. Ya heeh, tidak, itu namanya tidak bisa berinvestasi. heeh. Padahal investasi itu banyak Iya. ya. Heeh, Investasi. heeh, Nah, itu heeh. yang mungkin yang pertanyaan Mas Iya, Gatan yang heeh, kedua. itu, heeh. Investasi itu yang paling terbaik saat ini Heeh, itu adalah investasi di bidang usaha. heeh, Apapun itu bentuk usahanya. heeh, Apalagi sekarang sudah ada online. heeh. Bisnis online yang Iya, sistemnya pakai pakai dropship dan bahkan iya. tidak terlalu banyak modal gitu Heeh, loh. heeh. Nah, itu salah satu cara untuk Kenapa saya bilang investasi usaha atau bisnis Mhm, itu yang terbaik? mhm. Karena di situ tidak terukur nilainya. Ketika kita Oh, belum laku memang untung kita sedikit. iya, iya, Tapi iya. ketika kita laku nggak terhingga. Oh, iya, benar, Ya, benar, tapi benar. kalau kita kerja ya sebesar nilai segelas tiap bulan yang kita terima itulah. Itu aja. Nah, itu pertama itu adalah investasi terbaik adalah usaha. Berbisnis Nah, gitu, Pak, ya. berbisnis. Heeh, Berbisnis heeh. berbisnis pun itu bisa berbisnis sendiri. Heeh, Kalau masih belum mampu bisa join, heeh. ya bisa join sama teman bermitra. Heeh, Nah, bermitra. atau bahkan sekarang banyak lagi bisnis-bisnis yang sudah maju kita tinggal franchise. Oh, iya, Ya, atau benar. kalau yang mau sederhana, kalau anak-anak seperti kita di SBM, Ya. ya kita latih dia bisnis yang penting mentalnya mental bisnis, Mhm, sekecil apapun bisnisnya tidak masalah, mhm. tapi dia berani coba. Oh, berarti yang penting mulai dulu gitu. Wah, yang mulai itu Heeh, dikunci lagi kebetulan anak-anak SBM itu umur 15 tahun, heeh. belum punya tanggung jawab, Iya, harus bayar utang cicilan rumah, iya. ngasih makan istri, Heeh, ngasih makan heeh. keluarga. Jadi begitu dia nabung ada duit segitu, Mhm. langsung aja coba. Tiba-tiba Mmm. ada rugi, ya anggap aja tuh biaya belajar. Heeh, namanya belajar ya. Makanya di SBM saya termasuk bangga juga ya Iya, iya. sama santri-santri SBM. Heeh. Baru sekarang yang baru kelas 1 pun baru 6 bulan sudah ribut aja dia pengen, "Pak, ayo Pak udah mulai usaha, join apa?" Bahkan Oh. tanpa sepengetahuan mentor diam-diam udah gabung dengan kakak kelasnya. Iya, bener, bener, Gitu. bener, bener. Terus yang kedua, investasi yang terbaik itu adalah properti. Mhm, mhm. Properti bisa kalau memang kita bisa beli rumah, kita Iya. beli rumah. Kalau nggak bisa DP rumah dulu. Oh. Kalau kita sudah DP ya kita perkirakan lah kita nyicil berapa, Heeh, misalnya heeh. nggak masalah. Nah cicilan itu nanti kita berusaha sekuat tenaga Heeh, untuk heeh. cari untung minimal untuk bayar cicilan. Cicilan itu? Nah, kita Mmm. kita kita 15 tahun, 10 tahun kita sudah punya rumah. Rumah Mhm. itu harga kita beli sekarang mungsil dengan 500 juta, apalagi Heeh, tempatnya bagus, heeh. 5 tahun naik 2 kali lipat. Oh, Bisa iya. 1 miliar, 5 tahun lagi jadi 2 miliar. Heeh, Luar heeh. biasa. Tapi dengan catatan rumah itu memang prospek, Heeh, tempat strategis, heeh. apa namanya lingkungan sekitarnya juga membuat rumah itu jadi Mmm, tinggi. mhm, mhm. Gitu, Mas Kata. Terus yang berikutnya Iya. barulah yang lain lah, investasi Heeh, saham boleh, heeh, emas dan heeh. seterusnya. Tapi saham pun saya sarankan ya untuk anak-anak warga SBM, Mhm. investasi saham yang bukan jual beli saham. Oh, jadi gimana tuh? Jadi yang saham yang fundamental kinerjanya bagus. Heeh, heeh. Contoh misalnya saham BCA, Iya? sahamnya mungkin Kalbe Farma juga Iya, iya, bagus. iya, Nah, heeh. yang gitu yang fundamental. Jadi kita memang membeli saham itu untuk jangka panjang. Karena kalau Oh. yang di capital gain itu Mhm, masih mhm. debatable. Bisa Oh. saja itu dianggap itu tidak halal. Ya Iya. bisa aja itu ada ribanya dan segala Heeh, heeh, macamnya. heeh. Boleh saham, tapi Heeh, saham yang jangka panjang yang fundamentalnya bagus. heeh. Insya Allah kalau fundamental kinerjanya bagus, itu saham perusahaan itu berkembang terus dan untung terus dan harga sahamnya menjadi naik. Iya, Gitu iya, loh. iya, iya. Yang terakhir, Heeh, yang terakhir. investasi selain usaha, bisnis, properti, saham ya Heeh. campuran kalau bisa. Oh. Campuran ini dalam arti kata gini, jangan taruhkan telurmu di satu keranjang. Heeh, heeh. Ada keranjang bisnis, Heeh. ya. Mungkin ada keranjang emas, Heeh, ada heeh. keranjang saham, ada keranjang lainnya. Iya, Itu iya, iya. kira-kira Mas Gatan Mhm, mhm, pengertiannya. mhm. Oke. Nah, mungkin kita udah mau nyampe di penghujung acara nih, Pak.
Saya mau satu dong Pak, pesan Bapak untuk siapa aja, mungkin santri SBM atau anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin dia masih ragu gitu untuk mulai berinvestasi atau untuk mulai mungkin berbisnis gitu Pak. Jawaban saya sih kalau saya anak-anak SBM sebetulnya dia tidak ragu. Ah, ah, ah. Ya, pertama itu tadi sudah ada tabungan belum? Iya, Kuncinya di situ. kuncinya tabungan itu Sudah Pak ya. ada bahasa tabungan tuh. Nah, ini tabungan ini pun saya bukan tabungan yang diminta sama orang tuanya. Pak, kirim saya 5 juta, saya mau bisnis. Nah, biasanya hasilnya itu tidak serius. Karena Oh, itu modal orang tua. iya Nah, benar benar. makanya di sini dilatih, saya ngelatih anak-anak berbisnis, saya latih dari saving uang belanjanya hari-hari. Oh, Jadi itu bener-bener uang dia gitu loh. ah, Kalau ah, hilang ya ah, ah, hilanglah uang dia gitu. Tapi kalau berkembang boleh, kalau nanti sudah berkembang ah, usahanya mau dibesarkan, mau ah, ditambah ah, modal ah. orang tuanya, bahkan mungkin di join sama mentor nggak ada masalah. Jadi Oh, anak-anak yang ada di SBM ini sebetulnya kalau misalnya kelas 3 ini ada yang belum berbisnis ya ya, karena memang menurut saya itu tadi nggak punya belum tabungan, bisa membedakan kebutuhan kebutuhan dan dan keinginan. keinginan. Iya iya iya. Keinginannya selalu diturutin Ah, ah. sehingga tidak ada yang ditabung. Oh, Gitu, Mas kata. berarti inti dari ini semua adalah menabung, Pak ya? Yes, betul. Untuk anak-anak ya, Ya, untuk heeh. kaula muda. Heeh, Karena heeh. kaula muda itu ndak mungkin ada sih anak orang kaya Mhm, yang sudah disediakan, mhm, tinggal usaha, tapi mhm, kalau dia tidak tahu caranya juga berinvestasi, mhm, tidak tahu caranya berusaha, ya mhm. habis juga itu modal. Berarti memang semuanya anu ya, walaupun itu dari orang tua juga berarti dia nggak ada rasa kepemilikan gitu ya? Ilmu pengetahuan. Itu tadi, Oh, investasi ilmu pengetahuan dulu, baru heeh, heeh. investasi dana. Iya iya Nah, ya iya. kalau ilmu tanggungan tidak ada, ya Heeh. dana itu percuma gitu loh. Jadi kalau Mmm, orang-orang yang memang orang keluarganya sudah cukup mampu mhm, untuk mhm, membiayai anaknya berinvestasi, mhm, selama anaknya memang tidak ahli atau tidak punya ilmu untuk itu, mhm. apalagi kalau dia ngerasa mendapatkan dananya itu mudah, Oh, iya. kurang hati-hati dia, Heeh. kurang cekan, mau apa namanya, mental hitung-hitungan di kepalanya itu masih bisa ditipu. Oh, banyak sekali investasi bodong, Mas Iya iya iya. Kaka. Jadi mereka asal asal taruh dana aja gitu ya? Sederhana saya sih berkesimpulan, Heeh. kalau ada orang lain ngajak Mhm, usaha, mhm, tiba-tiba menjanjikan keuntungan yang mhm, tidak masuk akal, mhm. katakanlah misalnya di atas 5% 1 bulan, itu tanda tanya. Oh. Ya, kecuali kalau memang kuliner ya. Ya, heeh. Kuliner kan kalau menurut saya itu memang keuntungannya di atas 5, 10 sampai bahkan ada 30%. Mhm, Tapi mhm. kalau kuliner itu kan pergerakan harian. Iya. Modal dana yang dibutuhkan untuk belanja bahan harian itu tidak banyak. Mhm, mhm. Yang banyak itu hanya mungkin dibelikan semacam asetnya atau perlengkapannya, peralatan. Mhm, mhm. Peralatan ini pun sebetulnya kalau dirawat dengan baik juga tidak susut. Mhm. Gitu loh. Jadi itu anggap aja itu menurut saya kayak tempat itu kita beli tempat. Mhm. Banyak kan orang sekarang yang saya perhatikan ya, Mhm, mhm. beli tempat ruko, Mhm. usahanya masih maju mundur, Iya. kualitas usahanya belum bagus, Iya. 5 tahun terasa rasanya nggak untung usahanya, Heeh, heeh. tapi harga propertinya kan naik. Oh. Nah, ini ada satu pengalaman Mas Gatan sedikit Iya iya, aja boleh boleh, sebelum Pak. ditutup ya. Boleh 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 tuh. Tahun 2004 saya di perusahaan saya Mhm, sebagai kepala cabang di Kalbe Farma. mhm, Itu menjadi kepala cabang beli lahan dengan 5.000 meter persegi ya di daerah mhm, Meruya, itu mhm. harganya 4 miliar Iya, tahun 2004. 4. Heeh. 2017 kemarin Iya. itu lahan tempat saya angkanya berubah di sekitar harga 100 miliar. Sampai 100 miliar? 100 miliar dengan 5.000 meter persegi di Heeh, Muria itu. heeh. Berarti untungnya kan 96 miliar. Iya iya iya. Tapi kamu tahu nggak? Heeh. Selama itu juga saya hitung keuntungan usaha perusahaan ini distributor, walaupun terakhir saya tinggalkan omsetnya itu 1 bulan 100 miliar ya. Mhm, Saya hitung selama 17 tahun itu dari 2004 sampai 2001 mhm. hanya 56 miliar. Oh, Coba besar mana? besar propertinya justru ya? Nah, kalau toh menurut saya yang tadi 56, jadi untungnya belum Heeh, 56 plus heeh. 96 Iya iya iya. gara-gara tanah itu. Heeh. Jadi gara-gara tanah properti aja itu lebih besar untungnya
Nah, saya kira-kira Ha-ha. mungkin ya perkiraan saya mudah-mudahan bener ya. Iya. Kayak BCA, Heeh. kayak yang gede-gede itu beri lahan di tempat yang bagus-bagus Iya, iya, segala iya. macam. Loh, itu justru keuntungan terbesarnya tuh dari properti, Dari Mas propertinya Gata. itu. Itu, Mas Gata. Oh, jadi justru bukan di barang yang dia jual ya? Ya, harusnya barang dijual, tapi Heeh, kalau heeh. barang dijual ini kan fluktuatif. Heeh. Contohnya, kalau saya bilang tadi tempat saya 2004 sampai 2021. Heeh. Selama masa itu kan ada tahun 98. Iya. Ada krisis Oh iya, heeh, ekonomi, heeh, heeh. ada naik turun Heeh. gitu kan. Iya, iya. Ada ketika itu malah malah tahun 98 kalau Bapak Parma dulu pernah mengalami apa namanya ya pinjem dalam bentuk dolar, Mm-mm. tapi tiba-tiba dolarnya naik jadi sekian kali lipat karena Oh. ke bank asing. Iya, iya, Sehingga iya, iya. asetnya itu bisa-bisa malah tidak bisa mengcover semua utang-utang. Oh, bukan utangnya Kalbe sebetulnya, Heeh. utang anak perusahaan yang dijamin gitu. Iya, iya, Kira-kira iya, begitu. iya. Makanya properti itu yang menyelamatkan Hmm, ya. Gitu Pak. berarti properti itu bisa menyelamatkan juga ya, Pak? Ya, kira-kira pendapat saya begitu. Mm, mm, Mudah-mudahan mm, mm. kayaknya sih logikanya sih begitu BCA dibangun di satu tempat daerah tertentu, nah Heeh. nanti sekitarnya tuh mulai orang bangun itu Iya, maju, iya. terangkatlah semua harga tanah di situ. Heeh, heeh. Nah, jadi dia jadi panutan, Iya, jadi benar. daerah wah ini bakal maju gitu loh. Heeh, Nah itu heeh. dia seperti itu. Sama kayak di BSD juga itu Hmm, satu ada hmm, BCA, BSD dulu sebelum dibangun BCA masih tenang, hmm, tenang. hmm, hmm, hmm. Begitu di BCA dibangun, oh Oh, kiri ini. kanannya. Iya, iya, Ya, iya. begitu juga ternyata perusahaan yang tempat saya kerja dulu, Heeh, Ensopal juga begitu. heeh, Setiap satu cabang dia bangun heeh, tertentu, heeh, ternyata terus kiri kanannya orang pada bangun. Karena di satu company kita itu juga heeh. minimal itu ada membawa 500 orang. Satu Oh. cabang itu karyawan sama semua prinsipal, jadi 500 berputar di situ. Hmm, 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 Otomatis hmm. sekitarnya ada buat buka warung lah, ada Oh inilah, ada iya, Pak. iya, iya. Itu kira-kira dampak ekonomi dari satu pembangunan satu company yang sudah punya Oh nama. iya, 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 iya. Oke. Makasih nih Pak Hasan nih. Ya, ya, Banyak ya, ilmu yang bisa kita ambil ya, dari Pak Hasan. Beliau memang luar biasa banget sih. ya, ya, Terima kasih Pak Hasan untuk waktunya. ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin lewat Spotify dan juga yang nonton lewat YouTube. Kalian juga keren banget. Jangan lupa buat komen, subscribe, dan follow Spotify kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.